semenjak masih ada karena menganggap bahwa Nabi Isa adalah apa yang dianggap ajaib. Siti Maryam melahirkan tanpa seorang suami, tanpa sentuh manusia, kok bisa lahir, ajaib. Nabi Isa dianggap ajaib orang zaman Bani Israil saat itu karena bisa ngomong, berbicara di waktu masih kecil, dianggap ajaib. Oh, ini adalah punya keramat, harus dirawat. Saking keramatnya dianggap sebagai Tuhan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Kriya Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan taklim pada kesempatan ini. Semoga kehadiran kita di tempat ini membawa berkah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya kelak yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, sebelum taklim dimulai, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan infak dari prelek tadi pagi sebesar Rp920.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira semua warga Perumahan Kriya Lebak Wangi 1 yang sudah menyisihkan sebagian infaknya untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas. Dan yang kedua, alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapat infak dari hamba Allah sebesar Rp1.500.000. Semoga hamba Allah yang menginfakkan rezekinya untuk infak di jalan Allah, pembangunan Masjid Al-Ikhlas, dibalas oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan seluruh keluarganya,
dijauhkan dari segala bencana malapetaka. Amin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut taklim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan materi tafsir Jalalain. Kita lanjut Al-Maidah ayat 117. Al-Maidah 117 sampai seterusnya. Udah mau habis ini Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul 'adzim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ma qultu ora ngucap ingsun lahum maring Bani Israil illa ma amartani. Illa ma ini kalau bacaan tajwidnya mad jaiz mungfasil. Supaya bedakan jaiz munfasil sama wajib mutasil ini hampir sama. Hampir sama. Cuman kalau kita baca di Al-Qur'an, kalau wajib mutasil tanda benderanya di atas lebih tebal. Lebih tebal. Lebih panjang daripada, makanya lebih tebal itu menunjukkan dia bacanya lebih panjang daripada jaiz munfasil.
Nah, untuk bacaan mat ini kadang-kadang apa? Mat jaiz, kadang-kadang ada dibaca mat tabi'i sama mat jaiz sama mat wajib panjangnya hampir sama. Sama dianggap sama padahal panjangnya beda. Ini dibedakan ya. Ma qultu ora ngucap ingsun lahum maring Bani Israil illa ma kejaba perkara amartani kang sampun perintah panjenengan ni ing ingsun bihi kelawan ma wa huwa utawi ma iku kalimat ani budullaha rabbi wa rabbakum. Ani budullaha temen nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Allah iku siapa? Sapa? Rabbi, Tuhanku, pangeranku, wa rabbakum lan pangeran ira kabeh. Ma qultu, aku tidak mengatakan lahum kepada mereka Bani Israel ilama kecuali sesuatu amartani yang telah engkau perintahkan kepadaku bi dengan ma. Perintahnya apa? Ani butullah, sembahlah Allah. Allah itu siapa? Rabbi, Tuhanku, wa rabbakum dan Tuhan kalian semua. Ayat 117 ini adalah jawaban Nabi Isa atas tuduhan Allah, bukan tuduhan Allah. Allah minta pertanggungjawaban terhadap Nabi Isa atas umatnya yang telah menganggap Nabi Isa dan ibunya sebagai Tuhan. Ayat sebelumnya Allah menyampaikan pada Isa, wahai Isa, apakah engkau pernah mengatakan kepada umatmu Bani Israel bahwa engkau dan ibumu sebagai Tuhan yang harus disembah? Jawaban Nabi Isa, ma qultu lahum, saya tidak pernah mengatakan itu semua ya Allah. Itu ada apa? Propaganda mereka. Mereka merubah hukum Allah dengan dirubah dengan akal pikiran mereka sendiri. Illa amartani, kecuali yang telah engkau perintahkan kepadaku, aku sampaikan kepada mereka. Apa perintah engkau ya Allah? Ani'budullah. Nabi Isa menyampaikan pada Bani Israel, menyembahlah kepada Allah. Allah itu siapa? Rabbi wa rabbakum. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Jadi aku dan ibuku bukan seorang Tuhan. Aku adalah manusia biasa. Aku adalah manusia seperti kalian. Kalian makan, saya makan. Kalian minum, saya pun minum. Kalian tidur, aku pun tidur. Kalian sakit, aku pun sakit. Kalian butuh rumah, butuh tempat tinggal, aku pun sama. Jadi aku adalah manusia biasa, bukan sebagai manusia yang dipertuhankan. Menyembahlah kalian kepada Allah. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Itu jawaban Nabi Isa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk muatkan hujahnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka selama diberikan pengajaran oleh Nabi Isa, mereka malah ingin membunuh Nabi Isa, ingin membunuh Nabi Isa. Dan Nabi Isa mengatakan, wa kuntu alaihim syahida, wa kuntulan ana insun alaihim ing atase Bani Israil iku syahidan, sebagai saksi. Nanti kami yang akan menjadi saksi kepada mereka ya Allah. Raqiban, sebagai pengawas. Amna'uhum mimma yaquluna, amna'uhum nyegah ingsun ing Bani Israil mimma yaquluna, mimma saking barang, saking perkara yaquluna kang padha ngucap kabeh sapa Bani Israil madumtu fihim, selama
langgeng ingsun selama aku masih hidup fihim ing dalam Bani Israel, aku yang akan mengawasi mereka selama saya masih hidup ya Allah, aku yang akan menjadi saksi dunia dan akhirat. Nah ini menggambarkan bahwa apa? Nabi adalah nanti sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama orang-orang yang telah pernah berjumpa kepada Nabi, pernah bertemu kepada Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, walaupun hidup sezaman dengan Nabi mereka tidak bertemu Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi, beriman terhadap ajaran Nabi. Itulah yang disebut orang-orang yang beruntung. Termasuk kita semua ini adalah orang-orang yang diuntungkan. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi, beruntunglah orang yang beriman kepada, orang yang pernah berjumpa dengan aku, baik berjumpa dengan langsung maupun berjumpa dalam satu kurun waktu, dalam satu periode, dalam satu zaman. Mereka beriman, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian terusnya hadis, summa tuba sampai diulang 3 kali. Kemudian beruntunglah liman lam yaroni wa amanabi, orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku tapi mereka beriman kepadaku. Itulah mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa mereka? Adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk dalam pernyataan hadis itu, orang yang tidak pernah berjumpa kepada Nabi tapi beriman kepada Nabi. Lewat siapa? Lewat para guru-guru kita, lewat para sesepuh kita yang mengajarkan keimanan agama terhadap kita semua. Nabi Isa menyampaikan kalimat seperti itu, selama saya masih ada bersama mereka, saya memantau mereka ya Allah. Tapi falamma tawaffaitani, mongko semangsane mundut panjenengan ni ing ingsun, aikobat tani tegese nyabut nyawa panjenengan ni ing ingsun, birrofi kelawan diangkat, ilas samai maring langit. Selama ketika saya sudah enggak ada, sudah wafat, sudah enggak ada, dan saya ternyata diangkat ke langit, sudah tidak hidup di dunia lagi. Kunta antar raqiba alaihim, kunta ono panjenengan, antau tawi panjenengan iku ar-raqiba, dat kang ngawasi alaihim ing atase Bani Israel. Kalau saya sudah tidak ada, berarti engkau yang memberi pengawasan kepada mereka. Berarti walhasil Nabi Isa setelah diangkat, dirafa ke langit, diselamatkan oleh Allah dari ancaman orang-orang Yahudi. Padahal Nabi Isa, minggu yang lalu kita sampaikan, Nabi yang paling muda diangkat menjadi Rasul. Umumnya seluruh Nabi ketika diangkat menjadi Rasul itu usianya 40 tahun. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi-Nabi yang lain usianya 40 tahun. Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah, diangkat menjadi Nabi, dari jadi Rasul, umurnya 30 tahun. Dan masa penyampaian risalahnya juga paling pendek. Nabi Isa kenapa tidak seperti nabi-nabi yang lain? Ini khususon untuk Nabi Isa. Karena apa? Allah maha tahu. Allah maha tahu. Minimal orang-orang Bani Israel
sebelum datangnya Nabi Muhammad mereka diberikan apa? Diberikan pencerahan, tapi ternyata perubahannya hanya sedikit. Perubahannya hanya sedikit. Karena mereka sudah mengingkari ajaran Nabi Musa, mengingkari kitab Taurat, mengingkari ajaran Nabi Musa. Begitu Nabi Isa datang, mereka seakan-akan tidak dianggap serius. Nabi Isa usia 30 tahun diangkat menjadi nabi. Dakwanya berapa tahun untuk menyampaikan kitab Injil? Sejarah mengatakan, ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa dirafak ke langit adalah usia 33. Ada yang mengatakan 34 tahun. Berarti cuma berapa tahun? 4 tahun. Tapi banyak memberikan manfaat, banyak memberikan pencerahan terhadap orang-orang yang saat itu betul-betul diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Isa diangkat hidup bersama orang-orang yang suci, tidak hidup di dunia. Berarti kira-kira Nabi Isa makan minum enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak butuh yang lain. Karena itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kunta antar raqibi alaihim, engkau yang berikan pengawasan kepada mereka atas kemusyrikan mereka ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid alaihim, ing atase Bani Israil, ayil al hafid, memelihara njogo li amalihim maring pira-pira amalim Bani Israil. Wa anta utai panjenengan iku ala kulli syai'in, wa anta utawi panjenengan ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji min qauli saking ucapanku lahum maring Bani Israil wa qaulihim lan ucapane Bani Israil ba'di sak badane kula, sak badane ingsun, wa ghairi dzalika lan jan kantun iku syahidun, menyaksikan. Jadi engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu, engkaulah yang menjadi saksi yang menyatikan perkataan saya, perkataan Bani Israil setelah sepeninggal saya ya Allah. Syahidun, engkau telah menyaksikan. Berarti semuanya ketika itu Nabi Isa pasrah kepada Allah. Semua aku kembalikan kepada engkau ya Allah, untuk pengawasan mereka yang beriman maupun yang tidak beriman, terserah engkau ya Allah. Tugas saya sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Muttali'un ay alimun bihi. Engkau yang muttali'un artinya waspada, alimun ngawruhi bi kelawan ma. Maksudnya Allah yang maha mengetahui segalanya atas tindakan semua orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Isa pada saat itu. In tu'adzibhum, lamun nyiksa panjenengan ing Bani Israil ay man tegese wong aqoma kang jenengi sapa wong alal kufri ngatai kufuran minum saking Bani Israil, fa inna moko sak temene Bani Israil iku ibaduka kawula panjenengan. Jika karena dosa mereka, karena kemusyrikan mereka, jika engkau mengadab mereka adalah hambamu ya Allah. Jadi walhasil sampai akhir hayatnya umatnya Nabi Isa yang diberikan pencerahan saat itu, diberikan wahyu saat, diberikan
risalah saat itu oleh Nabi Isa ternyata mempertahankan kemusyrikannya, tidak mau bertobat. Makanya perkataan Nabi Isa, jika engkau mengadab mereka, itu adalah apa? Mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Harapan Nabi Isa, jangan disiksa ya Allah, supaya mereka tetap beriman, supaya mereka beriman. Wa anta malikuhum, wa anta utai panjenengan iku malikuhum, menguasai Bani Israel, ay tatasarrafu, memperlakukan panjenengan fi'im dalam Bani Israel kaifasita kali kaya apa ngarepake sira, la tiradun alaika, la tiradun, la tirado, ora ana penghalangan iku maujud alaika ing atase panjenengan. Wa in taghfir lan lampun ngapura panjenengan lahu maring Bani Israil, ai liman amana minhum, tegese maring wong kang padha iman saking Bani Israil. Ini perkataan Nabi Isa, jika engkau menyiksa mereka, mengadab mereka karena kekufurannya, monggo. Kalau engkau memberikan ampunan terhadap mereka yang beriman, monggo. Jadi walhasil umatnya Nabi Isa banyak yang beriman, juga banyak yang ada yang beriman, ada yang tetap mempertahankan kekufurannya, menggunakan kemusyrikannya. Kalau memang mereka sampai mati tetap mempertahankan kekufurannya, tentunya azab Allah pasti akan diberikan kepada mereka. Jadi ayat ini mirip dengan fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah memberikan ampun kepada orang yang dikehendaki dan menyiksa kepada orang yang dikehendaki. Kadang ada orang yang selama hidupnya mereka dalam kekafiran, selama hidupnya dia non muslim, tapi seminggu sebelum dia meninggal menyatakan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Ada itu berarti apa? Allah baru membuka hidayahnya di akhir kehidupannya. Pintu taubat masih terbuka, pintu taubat masih terbuka. Tapi kalau pintu taubatnya, dia syahadatnya ketika sudah dalam keadaan kritis, nah sudah keadaan kritis bisa dikatakan nyawa sudah ditenggorokan. Orang kalau sudah kritis, mereka menyatakan Islam, itu banyak ulama mengatakan Islamnya tidak diterima, taubatnya tidak diterima. Walhasil orang tersebut tetap mendapatkan ditentukan oleh Allah, orang yang berhak menerima adab Allah. Kemudian yang kaitannya dengan hadis mangkola la ilaha illallah fi akhiri kalami dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya yang diucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi kalimat itu tidak mudah diucapkan, begitu mudahnya ketika mereka sakaratul maut, tidak mudah. Taubatnya seperti pamannya Nabi sendiri, Abu Thalib. Abu Thalib orang yang membela Nabi, seorang Nabi dan Rasul, seorang pilihan Allah yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya, diberikan hak untuk memberikan syafaat. Tapi ketika paman Nabi Abu Thalib mau meninggal, dituntun oleh Nabi, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Abu Thalib beriman bahwa Tuhan semesta alam ini Allah,
Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul Allah. Abu Thalib beriman, percaya, tapi tidak diikrarkan dalam syahadat, tidak diikrarkan dalam amalia. Kemudian ketika sakaratul maut, Nabi menuntun, wahai paman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, supaya ini kalau mau mengucapkan bisa aku jadikan hujah di hadapan Allah, supaya engkau sudah memeluk agama Islam, dosa-dosa paman akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sayangnya Abu Thalib tidak mau mengutarakan kalimat itu, sehingga turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ya Muhammad, la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan jalan petunjuk hidayah terhadap orang-orang yang engkau cintai, termasuk pamanmu Abu Lahab, tapi walakinnallaha yahdi may yasha, Allah yang menghendaki orang itu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya Abu Thalib mau mengatakan, tapi lisannya berat, berat. Karena apa? Tidak pernah dipraktekkan secara nyata, karena dia belum menyatakan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya iman itu tasdikun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Tasdikun bil qalbi tidak cukup, iqrarun bil lisan juga tidak cukup, amalun bil arkam saja juga, ketiga-tiganya harus berkolaborasi. Jadi umatnya Nabi yang tetap meninggal dalam keadaan musyrik, in tu'adzibhum, mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka terus terang mengatakan kepada orang banyak, dan itu disebarkan kepada orang-orang di antara mereka. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Mereka mengatakan bahwa innallaha huwal masihub ibnu Maryam. Mereka telah mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah Allah, alias apa? Tuhan yang harus patut disembah. Orang mengatakan seperti itu, Allah menghukumi kafaro. Kalau mereka sudah kafaro, padahal Nabi Isa mengatakan wa qalal masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sama ayatnya seperti ayat Al-Maidah 117. Ini Al-Maidah 72. Al-Maidah 72. Perkataan Nabi Isa, ubudullaha rabbi wa rabbakum, menyembahlah kalian kepada Allah. Allah itu siapa? Rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhan kalian semua. Tetapi mereka innahu may yusyriku billah, tetap mereka dalam kemusyrikannya. Kalau sudah seperti itu, faqad harramallahu alail jannah, haram bagi mereka masuk ke dalam surga. Walhasil mereka adalah wa ma'wahun, tempat kembalinya adalah neraka selama-lamanya, karena dosanya tidak diampunin. Dosanya tidak ampunin. Dosa ada dua, ada yang kecil, ada yang besar. Termasuk dosa besar adalah musyrik. Dosa yang ada yang diampunin, ada yang tidak diampunin. Dosa yang diampunin selain musyrik, selama mereka bertobat, diampunin oleh Allah. Selain musyrik, walaupun dia meninggal, nanti suatu saat mereka akan mendapatkan keringan dari Allah.
Kapan masuk surganya? Mungkin kalau istilahnya apa, sudah dicuci bersih, nanti baru bisa masuk ke dalam surga. Tapi untuk musyrik tidak bisa dicuci tidak bisa dicuci dalam neraka, nggak bisa bersih, tetap jadi apa, tanda bahwa orang itu menunjukkan, oh orang ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan dalam surat itu, surat Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik di neraka jahanam selamanya. Mereka itu siapa? Ulaikahum syarrul bariyah. Mereka adalah manusia yang paling jelek, yang paling buruk di hadapan Allah, dunia dan akhirat, terutama di akhirat. Yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa terjaga iman kita sampai akhir hayat kita. Semoga mudah untuk mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah di akhir hayat kita. Itu yang diharapkan untuk semua orang. Wa in taghfir lahum, lan lamun ngapura panjenengan lahum maring Bani Israil, ay liman amana, ay liman tegese maring wong amana kang iman sapa man minum saking Bani Israil. Jika engkau memberikan ampunan kepada mereka, alias terhadap orang-orang yang beriman sebelum mereka meninggal, mereka bertobat menyatakan iman kepada Allah, fa innaka antal azizul hakim, fa innaka mengko saat menika panjenengan anta utawi panjenengan iku al azizu zat kang mulya, ai al ghalibu zat kang menang, ala amri ing atase urusane Allah, al hakimu tur zat kang bijaksana, fi sonihi ing dalam perbuatane Allah. Jika engkau memberikan ampunan kepada mereka ya Allah, karena memang itu sudah hak prerogatif engkau ya Allah. Jadi walhasil yang salah dihukum, yang benar bebas dari hukum. Yang salah dipenjara, yang benar bebas dari penjara. Kalau penjara di dunia ya bisa ditengok, bisa disuap, ya, bisa damai. Tapi kalau penjara di akhirat tidak bisa, hanya amal ibadah kita yang mendamaikan nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Biarpun mereka orang yang beriman kepada Allah, amal solehnya banyak ketika di dunia, tapi itu tidak berarti karena ketutup oleh perbuatan syirik mereka. Amal soleh mereka tidak kelihatan. Qala Allahu hada yaumu yanfa'us shadiqin. Udah siapa ya? Wallahu a'lam bishawab. Tinggal 2 ayat lagi. Surat Al-Maidah habis. Al-Maidah habis, berarti hidangan. Maidah ini artinya apa? Ya, Pak, hidangan. Maidah habis, hidangannya habis, kopinya habis pula, itu Pak ya. Semenjak masih ada, karena menganggap bahwa Nabi Isa adalah apa? Yang dianggap ajaib. Siti Maryam melahirkan tanpa seorang suami, tanpa disentuh manusia, kok bisa lahir, ajaib. Nabi Isa dianggap ajaib orang zaman Bani Israil saat itu karena bisa ngomong, berbicara di waktu masih kecil, dianggap ajaib. Oh, ini adalah punya keramat, harus dirawat.
Nah, saking karamahnya dianggap sebagai Tuhan gitu ya. Ini buat penjelasan Al-Quran seperti itu. Qala Allahu hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadil jama'a min alil ilmi wa alil iman wa alil taqwa wa alil ibadah wa alil qur'an wa alil rizqi wa alil du'a wa alil khair wa la tajalna wa iyyahum min alil syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, kita mohon himbaunya. Saya dengar ini panitia PHBI Masjid Al-Ikhlas akan mengadakan peringatan Maulid. Rencananya awal bulan depan Pak ya. Untuk itu barangkali nanti tim panitia ada yang nodong ya, minta donatur untuk Bapak semuanya. Mudah-mudahan pintunya terbuka lebar, dibukakan pintu rezekinya agar nanti acaranya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.